Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada saya melalui media sosial yang bertanya kepada saya. Namun ya kita mengertilah bahwa pertanyaan ini sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Artinya mereka tidak membutuhkan jawaban, hanya ingin bertanya atau mungkin lebih cenderung hanya ingin mempertanyakan untuk merasa diri benar dan juga untuk mengejek, mungkin bisa kita katakan begitu. Tapi teman-teman, sebagai orang yang berpikir dengan baik, kita harus memberikan jawaban yang sederhana, singkat, padat, dan mudah untuk dimengerti. Namun dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya akan memberikan sebuah jawaban. Namun sebelum itu teman-teman lihat gambar-gambar berikut ini. Oke, teman-teman sekalian, lihat ada beberapa memang gambar-gambar ini menyatakan semuanya mirip dengan Tuhan Yesus, kulit yang berbeda, rambut yang berbeda, dan lain hal sebagainya. Maka ini membuat iman kita goyang, iman kita goncang, iman kita runtuh, kekristenan kalah. Teman-teman, saya mau bilang begini, ini jawaban sederhana. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam, belajar, tapi saya akan memberikan jawaban-jawaban yang sederhana. Poin yang saya sampaikan di sini adalah pertama, kekristenan tidak percaya dengan semua gambar-gambar itu. Kekristenan tidak beriman kepada semua gambar-gambar itu. Bahwa gambar-gambar itu tidak menyeratkan siapa seutuhnya Yesus itu. Maka gambar-gambar yang disampaikan tadi itu interpretasi manusia masing-masing. Tapi dalam iman kita sebagai Kristen, kita tidak beriman kepada patung yang menyerupainya atau gambar yang menyerupainya. Yang kedua, teman-teman, gambar atau imajinasi manusia, interpretasi manusia masing-masing. Gini deh, bahwa seorang guru menyuruh anak-anak muridnya menggambar. Gambar yang harus ada pada gambar tersebut, gurunya berkata, anak-anak, harus ada gunung ya, harus ada sungai, dan harus ada rumah. Itu yang disampaikan oleh guru itu, ada 3 yang harus dia gambar: gunung, sungai, dan rumah. Tapi teman-teman, ternyata murid-murid ini menggambar semua dengan baik, tapi dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada rumahnya di bawah gunung, ada rumahnya di atas gunung, ada sungainya di bawah, ada sungainya di kiri dan di kanan. Perbedaan itu terjadi padahal sudah diberikan clue kepada guru, gunung, sungai, rumah. Tapi interpretasi mereka mengatakan untuk berpikir yang lain. Terserah ini di sini, ini di sini, ini di sini. Yang penting gunungnya tetap ada, sungainya tetap ada, dan juga rumahnya tetap ada. Tapi memang dengan letak tata bentuk yang berbeda-beda. Namun pada intinya, sesuai perintah gurunya, rumah ada, sungai ada, dan gunung ada. Namun hasil gambar itu berbeda-beda semua. Tapi semua ikut delegasi oleh guru, ada sungai, ada rumah, dan ada gunung. Dari mungkin 50 murid yang ada, saya jamin 50 gambar itu 99% sama dalam artian bahwa ada gunung, ada sungai, dan ada juga rumah. Tapi saya yakin 100% bentuk berbeda karena mengimajinasikan berbeda. Dan juga semua volume besar kecil gunung, lebar sungai, dan lebar rumah pasti digambar berbeda karena interpretasinya berbeda. Tapi apakah rumah yang ini lebih betul, rumah ini yang lebih betul, rumah itu yang lebih betul? Semua betul. Nah, maka teman-teman, dalam ukuran sederhana seperti ini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
masing-masing mereka menggambar Yesus dengan interpretasi mereka masing-masing, tentu hasilnya akan berbeda. Hasil lukis dari si A, hasil lukis si B pasti berbeda. Karena memiliki imajinasi, daya tangkap, kemampuan berbeda-beda. Kalau kita mengerti tentang ilmu psikologi kemanusiaan, tidak ada satupun manusia yang bisa dinilai secara objektif oleh ilmu psikologi sekalipun, karena manusia itu unik, berbeda satu dengan yang lain. Makanan saja kita bisa berbeda-beda, warna kita bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Bahkan yang kembar genetik sekalipun punya kesukaan masing-masing yang berbeda sekalipun mereka kembar. Oleh karena itu menyiratkan bahwa manusia itu unik dan punya gaya masing-masing yang tidak sama. Dalam kekristenan kita percaya bahwa Tuhan sudah mengenal kita sejak di dalam kandungan, karena Dia yang membuat kita. Dengan tangannya Dia menciptakan kita. Tuhan tahu serius bahwa manusia itu diciptakan tidak sama satu dengan yang lain. Dari sini saja ketika seorang manusia yang satu dan manusia yang lain mencoba untuk menginterpretasikan sesuatu, tentu hasilnya juga berbeda. Maka kekristenan tidak beriman kepada yang pertama tadi, gambar, patung, interpretasi tentang Yesus. Tidak beriman tentang itu. Nggak masalah mau yang dia rambutnya digambarkan panjang segini, atau berewokan atau tidak. Itu hal yang receh bagi kita, tidak untuk diperdebatkan. Itu karena gambar pasti memiliki sudut pandang dan interpretasi masing-masing. Kemudian yang ketiga, kenapa orang Kristen tidak terlalu memperdebatkan mengenai gambar wajah seperti apa Yesus itu? Kita tahu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Maka perdebatan dalam kekristenan tidak dengan wajah seperti apa Yesus dan lain sebagainya. Kita yakin bahwa Yesus wajahnya pasti nggak sama Yusuf, karena Maria dan Yusuf tidak bersetubuh sampai akhirnya Yesus lahir, yang dikaruniai daripada Roh Kudus, dia lahir. Nah, itu tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Maka banyak penafsir mengatakan bahwa Yesus dan Maria dan Yusuf itu pasti tidak punya kesamaan dalam bentuk wajah, bukan kemanusiaan yang bagaimana-bagaimana. Yang kita yakini bahwa dia 100% manusia asli. Tapi perbedaan Yesus dengan kemanusiaan kita adalah dia tidak berdosa, makanya dia layak jadi korban untuk penghapus dosa kita. Maka yang ketiga, kenapa banyak hal-hal yang digambarkan Yesus rambut gondrong, Yesus berewokan dan lain sebagainya, hal yang biasa. Itu sudut pandang yang pertama, hal yang biasa di sana. Rambut panjang dari sisi tradisi Yahudi pada saat itu, rambut panjang itu biasa ya. Berewokan itu ya pada umumnya gen mereka semua seperti itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau pada zaman Yesus itu sedang ngetren rambut yang pakai les, sedang ngetren, pasti Yesus juga kayak gitu. Karena dia ada di zaman yang seperti itu. Tapi dia pada zaman itu orang biasa dengan rambut panjang, orang terbiasa dengan berewokan, maka tidak ada salahnya, teman-teman. Nah, maka kalau ada suatu gambar menyatakan ini gambar Yesus yang ditemukan di sini, jangan langsung percaya. Ini ada gambar Yesus di sini, dinyatakan oleh profesor ini, selidiki dulu profesornya siapa, penelitiannya tahun berapa, siapa yang meneliti, dan lain-lain. Jangan sampai kita dibawa atau digiring dengan berita-berita yang bahwa kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Kemanusiaannya tidak terlalu penting untuk dibahas di dalam iman Kristen kita, karena kita tahu dia adalah hakikatnya firman yang bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan saya harap teman-teman juga boleh menyaksikan video-video yang lain, dan semoga itu semua menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semuanya. Oke teman-teman, tetap berhikmat dan tetap jadi berkat. God bless you.